dengan UAS ya. Karena ini ya materi pertemuan 13 dan 14 saya gabungkan, karena nanti minggu depan kita, latihan soal aja ya untuk persiapan UASnya. Nah, ini sebenarnya di chapter di pertemuan 13 dan pertemuan 14 itu dia satu bab ya, bab 5 tentang transaksi laba antar perusahaan dalam persediaan. Hanya saja di materi tersebut dibagi dua ya. Pertemuan ke-13 itu dia hanya membahas ini ya dari 5.1 sama 52. Jadi ini yang untuk materi 13, materi 14 itu 53 sampai 55. Yang materi 514, 53 sampai 55. Jadi pertemuan hari ini saya gabungkan dua materi tersebut ya, sehingga kita diharapkan bisa memahami konsep ini secara menyeluruh. Oke. Nah, teman-teman, ini bab 5 ini transaksi laba antar perusahaan dalam persediaan. Jadi ini kalau kita lihat di pelajaran minggu lalu itu ada di jurnal nomor 2 teman-teman. Jurnal nomor 2 yang minggu lalu kan masih kosong. Nah, ini pada saat ini, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang jurnal nomor 2, yaitu transaksi laba antar perusahaan dalam persediaan. Nah, tujuan pembelajarannya pertama, memahami dampak transaksi laba antar perusahaan dalam persediaan ya, terhadap kertas kerja konsolidasian. Jadi kalau kita lihat kalau misalnya perusahaan induk ya, ini melakukan transaksi dalam hal ini ke perusahaan anak, itu menjual inventory. Nah, biasanya perusahaan induk ini dia akan memberikan margin atau laba dalam transaksi tersebut. Jadi dia mengenakan margin atau laba. Nah, sehingga di sini kita sebut ya ada istilahnya laba ya atau margin yang terjadi antar perusahaan. Antar perusahaan ini bisa antara induk dengan anak ataupun antara anak dengan induk ya, tergantung transaksinya nanti. Nah, yang kedua mengaplikasikan konsep upstream versus downstream dalam pengiriman persediaan. Upstream ini maksudnya adalah penjualan tersebut ya dilakukan oleh anak perusahaan ya kepada induk ya. Jadi ups itu dari ke atas ya, upstream itu aliran ke atas, berarti dari anak yang di bawah itu menjual ke atas yaitu ke induknya. Nah, downstream itu sebaliknya. Jadi downstream itu si induk ya. Dalam ini dia posisinya di atas ya, melakukan penjualan ke bawah. Ke bawahnya itu ke anak perusahaannya ya. Jadi downstream itu penjualan dari induk perusahaan ya ke anak perusahaan. Nah, kemudian yang tiga, kita akan menganggukkan unrealized inventory profit yang ada di dalam saldo persediaan akhir. Jadi konsepnya memang karena di awal tadi penjualannya si induk ya mengenakan margin ya. Nah, seandainya barang yang dijual oleh induk tersebut bagi perusahaan anak itu belum terjual. Nah, jadi persediaan akhir. Otomatis di persediaan akhir itu masih terkandung laba, teman-teman, atau margin yang harus kita tangguhkan. Kenapa ditangguhkan? Karena memang penjualannya belum terjadi, sehingga marginnya harus kita keluarkan ya. Kemudian yang keempat, mengakui realized inventory profit yang sebelumnya ditangguhkan di dalam saldo persediaan awal. Nah, tadi ceritanya lanjut dari persediaan akhir tadi teman-teman yang belum terjual itu biasanya di awal tahun berikutnya itu akan terjual ya, akan terjual. Nah, ketika sudah terjual itu kita akui adanya profit ya atau margin ya dari penjualan inventory tersebut. Sehingga nanti kita akan buat jurnal pengakuan terhadap inventory profit. Kemudian yang kelima, menyesuaikan nilai non-controlling interest atau NCI akibat dari transaksi laba antar perusahaan dan persediaan. Nah, jadi sebenarnya nilai NCI ini terjadi ketika kita menyesuaikan nilai NCI ini terjadi ketika transaksinya teman-teman itu bersifat upstream ya, upstream. Jadi dari anak ke induk, karena kepemilikan si anak itu tidak 100% oleh induk, tapi ada bagian kecil dari persentase kepemilikan itu yang punya NCI. Nah, nanti kita harus bagikan itu keuntungannya secara proporsional. Oke, nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, 5.1 laba antar perusahaan dalam persediaan. Jadi transaksi antar perusahaan ini teman-teman dijelaskan di FASB ISG ya 810 10 451 ini menjelaskan bahwasanya ketika kita membuat laporan keuangan konsolidasian itu, transaksi dan saldo antar perusahaan harus dieliminasi ya. Jadi istilahnya
akun resiprokalnya ya, akun resiprokal itu akun yang terkait ya antar perusahaan itu maksudnya ya antar induk sama anak perusahaannya ataupun sebaliknya, antara anak sama induk perusahaan ya. Jadi harus kita eliminasi ya transaksi atau saldo. Laporan keuangan konsolidasian harus menyajikan penghasilan dan posisi keuangan seperti apabila tidak pernah ada transaksi antar perusahaan. Jadi konsepnya adalah ketika kita membuat laporan konsolidasi itu yang melihat transaksi itu terjadi itu adalah yang dilihat adalah transaksi ke pihak luar saja teman-teman. Jadi antara anak ke pihak luar, antara induk ke pihak luar, bukan antara anak ke induk ataupun induk ke anak ya. Jadi transaksi yang terjadi antar mereka sendiri itu dianggap tidak pernah ada ya, tidak pernah ada. Kenapa Pak tidak pernah ada? Karena konsepnya laporan keuangan konsolidasi itu adalah mereka dianggap sebagai apa? Entitas tunggal ya, entitas tunggal atau entitas semu ya. Ya saya lebih suka entitas tunggal. Entitas tunggal itu ya berarti satu kesatuan. Makanya sangat aneh ketika satu kesatuan itu melakukan transaksi ke diri dia sendiri. Makanya seolah-olah kalau ada transaksi antara induk dengan anak, orang luar itu melihat mereka sebagai satu kesatuan. Makanya transaksi antar mereka itu seharusnya tidak ada ya, tidak terjadi ya. Makanya itu harus dihapus. Itu konsep laporan konsolidasi. Nah, kemudian teman-teman dalam paragraf 86 butir C disebutkan bahwa laporan ini menurut PSAK 65 ya. Jadi laporan keuangan konsolidasian itu ya mengeliminasi secara penuh ya. Jadi secara penuh artinya seluruh transaksi yang berkaitan dengan uh, induk dengan anak ya yang saling terkait reciprocal account itu harus dihapus secara penuh. Baik itu aset ya, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Jadi laba dan rugi yang timbul dari transaksi dalam kelompok usaha yang diakui dalam aset seperti persediaan dan aset tetap dieliminasi seluruhnya. Nah, sebenarnya yang kita pelajarin ini masih sebagian teman-teman karena memang RPS-nya tidak full ya. Kita hanya sampai di persediaan. Nah, sebenarnya ada kalau misalnya kalian akan belajar di advance lagi ya teman-teman, ini nanti kita akan ada selain persediaan itu dia ada nanti aset tetap ya. Tapi di sini tidak dipelajari ya teman-teman. Aset tetap ada juga obligasi, tapi itu materi yang tidak dipelajari, jadi kita hanya sampai persediaan saja. Cuma dalam konteks nyatanya, realnya itu transaksi aset tetap itu ada. Jadi misalnya si anak menjual tanah ke induk, kemudian nah di situ ada keuntungan, segala macam itu harus kita sesuaikan. Oke, kemudian nah ini kita membahas inti ya teman-teman, intercompany sale of inventory. Nah jadi laba dalam penjualan persediaan antar perusahaan itu ada dua konsepnya. Yang pertama, dia diakui teman-teman, diakui kalau apa? Apabila barang tersebut telah terjual di pihak ketiga ya. Oke, bentar teman-teman ini. Oke ya, jadi dia diakui kalau misal barang tersebut sudah terjual di pihak ketiga. Di sini. Sudah terjual di sini ya. Nah, kalau dia sudah terjual berarti kan logikanya adalah ini teman-teman apa marginnya kan sudah terrealisasi gitu ya. Jadi misal sudah terjual kan berarti sudah dijual ke pihak tiga, berarti kan sudah ada keuntungan, marginnya sudah terbentuk lah ya, sudah terjadi gitu. Nah yang kedua ditangguhkan apabila barang tersebut masih berada di dalam perusahaan sebagai persediaan. Nah kalau misalnya dia masih menjadi stok atau persediaan, itu sebenarnya marginnya kan belum terrealisasi tuh, istilahnya masih nyangkut lah ya, masih tertanam misalnya di dalam persediaan tersebut. Makanya ketika membuat laporan konsolidasi, atas margin yang nyangkut tadi yang tertanam di persediaan yang belum terrealisasi itu kita tangguhkan istilahnya. Ditangguhkan itu artinya dikeluarkan teman-teman, dikeluarkan marginnya dikeluarkan, dibersihkan sehingga murni itu harga persediaan itu adalah harga pokoknya saja gitu. Nah, kemudian laba dalam persediaan awal yang sebelumnya ditangguhkan diakui pada periode barang laku terjual dengan menggunakan asumsi FIFO. Maka persediaan yang awal masuk terjual lebih dahulu, persediaan akhir berasal dari pembelian terakhir. Jadi konsepnya FIFO. Jadi misalnya persediaan akhir tadi yang dia belum terjual itu kan otomatis di tahun berikutnya teman-teman itu akan menjadi persediaan awal.
Nah, karena metode FIFO di tahun berikutnya itu, otomatis yang dijual pertama kali adalah yang persediaan awal dari akhir tahun 2016 tadi dijual dulu kan, dijual pertama kali. Nah, baru itu terrealisasi, selanjutnya baru barang yang dibeli di tahun berjalannya, di tahun berikutnya itu ya. Di tahun berjalan tersebut mungkin kan ada pembelian barang. Nah, itu yang dijual terlebih dahulu di persediaan yang awal masuk. Nah, di situ nanti akan terjadi pengakuan margin tadi teman-teman. Yang awalnya di akhir tahun tadi ditangguhkan, ketika di awal tahun itu terjual, pada saat itu juga dia diakui ya keuntungan tersebut. Oke, teman-teman kita lanjut aja ini. Nah, ini contoh satu, ini tidak ada laba dalam persediaan antar perusahaan. Jadi ini contohnya sebenarnya tidak ada laba. Oh, maksud tidak ada laba dalam persediaan antar perusahaan ini teman-teman. Ini adalah persediaan tersebut masuk, kemudian dia sudah langsung terjual ya. Oke, sebelum ke sini saya bahas konsep dulu teman-teman. Ini sebenarnya konsep yang kita untuk memahami materi ini sih nggak terlalu rumit teman-teman. Jadi sebentar ya. Saya buat ini dulu deh, new slide. Oke. Oke, pen aja ya. Sebentar pointernya. Nah, oke teman-teman. Nah, ini sebenarnya kan transaksi itu ya yang kita pelajari di bab ini. Ini misalnya kita ambil contoh parents lah ya teman-teman ya. Agak tipis banget. Bentar. Terlalu tipis. Nah, ini aja. Nah, ini parents ya teman-teman ya. Ini parents ya. Ini parents, kemudian parents ini kan transaksi ke subsidiary ya atau perusahaan anak. Nah, kita ambil contoh ya di sini dia menjual inventory lah ya. Di sini ada inventory. Nah, di sini kan si parents ini kan dia ada pokoknya dia menerapkan HPP lah ya, HPP plus ya margin lah atau gross profit lah gitu ya. Kita ambil simpelnya margin itu gross profit. Nah, sama si anak ini dia ada ini teman-teman, ada persediaan ini kan mestinya harus dijual kan, dijual ke pihak eksternal gitu. Itu eksternal ya. Nah, di cerita yang pertama, kondisi pertama ini dia terjual seluruhnya. Jadi ini sold gitu ya, semuanya terjual. Nah, artinya tidak ada lagi margin yang tertinggal teman-teman karena ini sudah terjual semua. Ini kondisi yang pertama gitu ya. Nah, ada lagi dia kondisi yang kedua. Ini saya ambil contoh kondisi yang kedua ya. Itu dia marginnya teman-teman. Apa namanya? Dia hanya ada sisa teman-teman. Jadi di sini kita ambil contoh ini sold ya. Pokoknya mungkin soalnya nggak banyak ya. Nah, ini di sini ada sisa gitu ya. Ada ending inventory gitu. Nah, ending inventory ini yang di sini kan ending inventory ini ada apa teman-teman? Kalau kalian lihat di sini kan dia udah mengenakan HPP plus gross profit-nya. Nah, di sini ada GP-nya nih. Istilahnya margin lah ya gross profit-nya ini. Nah, ini harus kita tangguhkan. Ditangguhkan itu ya kita hilangkan dari inventory ini. Ini kondisi yang kedua ya. Nanti kondisi yang ketiga, teman-teman. Ini kondisi ketiga ini tercipta ketika dia di tahun berikutnya ya. Ini kita ambil contoh tahun 2016 lah ya. Nah, di 2017. Nah, ini teman-teman, inventory tadi, ini kan dari 2016 ya. Dari 2016. Ini kan ending inventory-nya. Ini akan menjadi apa? Beginning kan di sini ya. Beginning inventory. Nah, di sini. Beginning inventory saya buat ini. Nah, ini otomatis karena tadi metode FIFO, dia kan sold nih, sudah terjual. Nanti terjual kan, pasti terjual terlebih dahulu. Nah, mungkin di tahun berjalan dia ada purchase ya, atau pembelian lah ya, purchase. Nah, ternyata purchase-nya ini kan hanya selaku sebagian gitu ya, tidak semuanya sold. Jadi di sini nanti
ada apa namanya, ending inventory lagi ya di sini, gitu. Nah, konsepnya tadi ketika beginning inventory sini sudah terjual, ini kan ada GP nih, gross profit-nya. Nah, ini harus kita akui dengan jurnal. Nanti ada jurnal itu sendiri. Nah, sedangkan di sini di akhir tahun ada ending nih, ada ending inventory. Nah, gross profit-nya nanti kita tangguhkan gitu. Penjualan di sini yang sold-nya, penjualan-penjualan itu harus kita hapuskan. Jadi ketika induk telah melakukan penjualan ke anak ya, kemudian anak tersebut telah menjual barang tersebut ke pihak luar. Nah, atas transaksi yang sudah terjual si induk harus menghapuskannya ya, menghapuskan transaksi. Jadi sebelumnya gini teman-teman, ketika si induk menjual itu kan dia mencatat piutang pada sales kan, ini si induk. Nah, si anak ini kan mencatatnya, kita ambil contoh aja HPP ya, HPP atau purchase lah ya, pada hutang kan biasanya gitu. Nah, ini kan saling akun terkait nih teman-teman. Nah, sales-nya si induk dihapus, HPP-nya si anak dihapus, gitu ceritanya. Ya. Nanti jurnal eliminasinya berarti sales pada HPP. Nah, di sini nanti yang ini ada jurnal lagi nih, ya nanti kita bahas. Ini ada jurnal lagi, kemudian yang ini ada jurnal. Jadi yang kita bahas di pertemuan ini ada 3 jurnal, teman-teman. Yang pertama yang jurnal ini ya, yang ini yang pertama jurnal ini, kemudian ini yang keduanya di sini biasanya, ya yang ini. Nah kemudian yang ketiga yang terakhirnya tadi. Oke itu yang kita pelajari. Ya, ini nanti masuk ke jurnal animasi di nomor 2 ya. Oke, nah ini selain itu, ini teori aja teman-teman, kita lanjut aja ya. Jadi konsepnya untuk memahaminya yang saya jelaskan ini. Nah ini contoh satu tidak ada laba dalam persediaan perusahaan, jadi terjual semua. Selama tahun 2016, Ray menjual barang dagangan yang memiliki harga pokok 1.000 ke Sky ya. Dengan laba kotor 30%, Sky tidak lagi menyimpan barang dagangan ini pada akhir tahun 2016. Nah, jadi dia nggak nyimpan lagi, berarti sudah terjual semua. Maka jurnal kertas kerja tahun 2016 sebagai berikut. Nah, kita catat karena dia sudah terjual semua, kita catat penjualannya itu kita hapus ya. Jadi di sini sales ya pada cost of sale ya 1.429 ya. Nah, ini teman-teman untuk penggunaan metodenya ini dia ada 2 ya. Jadi di sini di catatan persentase laba kotor dapat dihitung dari penjualan maupun dari harga pokok penjualan. Namun dalam kasus ini persentase laba kotor dihitung dari penjualan. Oke, ini kita lanjut aja teman-teman. Ini teorinya seperti ini ya. Oke. Nah, ini teman-teman catatan tambahan perhitungan persentase laba kotor. Jadi secara garis besar itu ada 2 teman-teman untuk kita menghitung laba kotor ya. Jadi sebenarnya ini aspek sudut pandang aja teman-teman. Ini ada yang pertama istilahnya itu disebut markup ya. Kemudian yang kedua ini disebut dengan istilahnya ya ini disebut margin ya, tapi biasanya nggak disebut dia itu margin. Tapi ini istilahnya margin. Ya. Nah, untuk yang menggunakan persentase laba kotor itu dihitung dari HPP. Jadi di sini dia base-nya. Ini yang biasa kita kerjakan ketika kita menghitung di cost accounting, teman-teman. Ini konsep di cost accounting banget ya. Jadi harga pokok penjualan ya 100%. Kemudian laba kotor itu misalnya 30% dari HPP gitu ya. Ya enggak, misalkan biasanya gitu ya, misalnya harga pokok penjualan 1.000 HPP-nya. Nah, misalnya HPP misalnya 1.000, kemudian laba kotor 30%-nya ya. Nah, berarti penjualannya adalah 130% gitu ya. 130%. Ini biasanya kalian ngitung di cost accounting nih. Misalnya nih, kan kita kalau di cost accounting itu kan dari bawah dulu ya, maksudnya bukan dari bawah, dari harga pokok dulu ya, kita nggak bisa langsung menentukan penjualan kan. Kita kan memproduksi barang, oh ini harga pokoknya misalnya 1.000 misalnya ya. Nah, kemudian kita HPP-nya 1.000, gross profit-nya berapa kita ambil GP-nya, gross profit itu mungkin laba kotornya itu udah menghitung margin, kemudian biaya pemasaran, segala macam lah ya. Nah, itu misalnya kita ambil contoh 30%-nya, berarti 300.
Nah, berarti kan di sini harga jualnya, teman-teman, sales-nya adalah 1.300 ya. Nah, itu simple sih kalau untuk yang biasa ya. Jadi base-nya adalah HPP. Jadi kita mengetahui dulu HPP-nya. HPP dari sebuah persediaan itu kita sudah ketahui. Sehingga kita tentukan, oh gross profit-nya 30% dari HPP ya. Berarti penjualannya 130% dari HPP gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini dia menggunakan istilah itu margin, teman-teman. Agak berbeda dengan yang pertama. Nah, kalau yang kedua ini, persentase laba kotornya dihitung dari penjualan. Jadi base-nya adalah sales. Kenapa sales? Karena dia sudah tahu apa harga jualnya gitu, ya. Nah, masih misalnya contoh nih, sales-nya dia udah tahu nih, oh sale kita itu 1.000 nih, 1.000 ya. Nah, sale-nya misalnya 1.000, penjualannya 1.000. Nah, berarti laba kotornya, gross profit-nya di sini adalah 30% dari 1.000 ya. Berarti 300. Bentar, teman-teman. Tulisannya agak jelek. Berarti HPP-nya berapa di sini? HPP-nya ya berarti 700, Pak. Ya, oke, nggak masalah. Ya udah, 700. Berarti teman-teman kalau lihat ini kan 100%-nya ya. Kita ngelihat banding ini 100%-nya 1.000. Ini kan 30%-nya 300. Ini berarti 700 ini 70%-nya ya. Berarti dia HPP-nya 70% ya. Dari sales ya. Jadi kalau misalnya di soal ditanya, misalnya ya HPP, harga pokoknya 700 misalnya ya. Di sini HPP-nya 700. Ini kan 700 setara dengan 70% ya. 70%. Berarti penjualannya berapa? Berarti kalau penjualannya kalian cari aja ya. 700 per berapa? 70% ya. 1 per 30% gitu. Itu HPP-nya ya. Ini berarti sales-nya ya, teman-teman. Bukan. Ini sales-nya ya. Ya, berarti berapa berarti teman? Sales-nya 1.000 ya. 700 dibagi 70%. Balik lagi kan sama. Jadi ini konsepnya cuma sudut pandang aja teman-teman ya. Jadi kalau yang markup itu dia base-nya yang dihitung adalah harga pokok ya. Jadi markup itu kan ke atas teman-teman. Berarti kan dari bawah. Dari bawah itu apa yang biasa kita ketahui? Ya harga pokok ya. Harga pokok ditambah margin. Marginnya dari mana? Dari harga pokok dong. Kan karena dari bawah. Kita nggak mungkin marginnya dari penjualan. Karena dimulainya aja dari bawah. Dari harga pokok dulu. Naik kemudian harga pokok plus margin itu sama dengan sales penjualan gitu ya. Nah, kalau yang metode margin itu dia diambil dari atas teman-teman, dari penjualan dulu, misalnya di penjualan 100%. Laba kotor itu misalnya 30% dari penjualan. Berarti HPP atau harga pokoknya itu sama dengan 70% penjualan. Misal nih diketahui harga pokoknya di metode margin ini harga pokoknya tadi 700 ya. Nah, harga pokok 700 itu setara dengan 70%, 70% sales kan. Nah, berarti sales-nya adalah kita balik aja 700 dibagi 70% sama dengan 1.000 ya, atau 700 100% dikurang 30% dari marginnya ya. Bisa itu dapat sama dengan HPP-nya 70%. Oke, 1.000. Oke, ini konsep teman-teman, kalau kalian sudah paham kita bisa lanjut ke yang sini. Jadi makanya di sini ceritanya dia bilang tadi harga pokoknya adalah 1.000 ya. Nah, 1.000 itu 1.000 ini teman-teman, ini HPP ya, 1.000 ini HPP ya. 1.000 ini HPP. Harga pokok. Sedangkan di sini laba kotornya itu 30%. Berarti kalau laba kotor 30%, berarti HPP-nya adalah 70 kan? 70%. Nah, di sini dia bilang berapa sale-nya ya? Sale tadi berarti ya sale sama dengan tadi ya 1.000, HPP-nya kan 1.000 dibagi 70% ya. Maka didapat hasilnya itu 1.429 ya. Nah,
Jurnal yang kita buat adalah sales ya. Jadi teman-teman penjualannya dihapus, kemudian COGS-nya dihapus. Ini sebenarnya sales ini miliknya si parent kan. Iya nggak? Karena dia tadi kan menjual. Sedangkan cost of sale ini miliknya si subsidiary ya. Jadi saling menghapus ya. Jadi kita buat jurnal sales pada cost of sale ya, sebesar harga jualnya. Nah, ini contoh satu, tidak ada laba dalam persediaan antar perusahaan ya. Barang dagangan antar perusahaan telah terjual seluruhnya ke pihak ketiga. Maka yang perlu dilakukan adalah menghilangkan penjualan dan harga pokok penjualan sebesar harga jualnya ya. Penjualan RE dikurangi 1429, harga pokok penjualan Sky subsidiary ya dikurangi 1429. Oke, jurnal yang sama akan digunakan apabila Sky menjual barang dagangan RE. Nah, ini kalau ini kan posisi yang pertama itu si induk menjual ke anak. Jadi dia mencatat sales pada cost of sale. Nah, ketika anak menjual ke induk ya, sebaliknya itu sama teman-teman. Jurnalnya adalah sales pada cost of sale ya, jurnal eliminasinya ya. Oke, kemudian contoh kedua, laba antar perusahaan hanya pada persediaan akhir ya. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Ya berarti ada stok persediaan akhir yang masih belum terjual, teman-teman. Nah, di akhir tahun 2016, Kai menjual barang dagangan yang harga pokoknya sebesar 500 ya. Ini kalian lihat, ini harga pokoknya ya, teman-teman, HPP-nya. Nanti 500 dengan laba kotor sebesar 75%. Ya, ini berarti 500 ya. HPP-nya berarti kan 75%-nya. Berarti untuk sale-nya kalian bagi aja. Sale-nya berarti ya 500 per 75% ya. Untuk sale-nya. Nanti untuk membuat jurnal. Nah, selama tahun 2017, Kai menjual barang dagangan yang harga pokoknya 900 ke Tash dengan lapor laba kotor sebesar 40%. Nah, ini sama. Ini di 2016 ada penjualan, di 2017 dia jual lagi. Berarti penjualan 900 per laba kotor 40% berarti HPP 60%. Nah, ini nanti sale-nya segini, teman-teman. Tash masih memiliki barang dagang ini senilai 200 pada akhir tahun. Nah, ceritanya kemudian berlanjut nih. Ternyata ketika stok 6 ada 200 nih nilai siapa? Barang dagangan ini. Ya punya nilai seperti ini berarti teman-teman kita harus lihat ketika stok akhir ini biasanya dia terdiri dari apa? HPP dan GP ya, gross profit. Nah, GP-nya ini yang harus kita buang ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, jurnal sekretaris kerja di tahun 2015 ya. Jadi sales out of sale jadi 900 tadi dibagi 60% ya teman-teman ya, atau 1/40% sama dengan 1.500. Itu penjualan kita hapus. Nah, kemudian di persediaan akhir ini kita membuat jurnal apa? Oke, teman-teman, santai, kita pelan-pelan aja. Nah, di sini ceritanya tadi berlanjut teman-teman, bentar sebelum ke situ. Nah, ini kan dari 200 ini kan di sini dinyatakan laba kotornya 40%. Jadi ada laba kotor di 200 ini sebesar 40% ya. Berarti GP ini nilainya adalah ya 200 dikali 40% sama dengan 80 ya teman-teman ya. Nah, berarti di sini 120 HPP-nya ya kalau mau ngitung ininya ya. Tapi yang kita gunakan adalah ini ya, 80. Nah, 80 ini harus kita hapuskan ya. Jadi gross profit yang nyangkut, yang tertanam di inventory akhir yang belum terjual itu kita harus delete, harus kita hapuskan. Jadi jurnalnya adalah cost of sale, teman-teman. Cost of sale pada inventory sebesar 80. Nah, sekarang kita pahami kenapa Pak jurnalnya harus cost of sale pada inventory. Nah, sebenarnya kalau kalian biar nggak bingung, kalian ambil aja inventory itu, teman-teman. Jadi kan di sini kan harusnya stoknya kalau misal pencatatan 200, tapi karena gross profit-nya dibuang 80, berarti kan seolah-olah inventory-nya diapain, teman-teman? Dibuang juga kan, dihilangkan. Ya enggak? Dihilangkan inventory-nya kan, harusnya kan inventory akhir 200, tapi karena di dalam 200 itu ada gross profit, sedangkan gross profit ini harus kita eliminasi, berarti seolah-olah kita akan membuang inventory akhir. Jadi inventory akhir di-loss-kan, teman-teman, dihilangkan, dikreditkan posisinya sebesar 80, dan zona debitnya untuk penyeimbangnya kita anggap sebagai apa? COGS. COGS itu ya istilahnya kita anggap dia sebagai kerugian, teman-teman. Bukan kerugian sih. Kita bebankan ke harga pokok. Ya, kita berarti kalau ada beban itu kan istilahnya ada ya beban itu bisa kerugian, bisa beban ya enggak? Ya, dianggap sebagai beban. Maka dia jurnalnya masukkan ke harga pokok saja. Jadi inventorinya hilang 80, kemudian ditambahkan COGS-nya sebesar 80. Makanya di sini jurnal eliminasi adalah cost of sale pada inventory ya gitu. Jadi untuk menangguhkan laba pada persediaan akhir.
2 zona ini berarti kalian sudah memahami, 2/3 dari zona eliminasi. Tinggal satu lagi teman-teman, jurnal yang untuk inventory awal. Setelah itu ya sudah selesai sebenarnya materinya ya. Cuma nanti masalah konsep penghitungan aja. Nah, di contoh nomor 2, laba antar perusahaan pada persediaan awal dan persediaan akhir. Ini maksudnya contoh 3 kali ya? Ini salah ketik ini, contoh 3 teman-teman. Oke, jadi di sini contoh 3 maksudnya teman-teman. Jadi laba antar perusahaan pada persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, akhir tahun 2016, Mark menjual barang dagang yang harga pokoknya 300 ke Leo ya, dengan harga markup sebesar 25% ya. Leo masih memiliki barang dagang ini senilai 120 pada persediaan akhir tahun 2016. Selama tahun 2017, Max menjual barang dagangan yang harga pokoknya 500 ke Leo dengan harga markup 30%. Leo masih memiliki barang dagang ini senilai 260 pada akhir tahun 2017. Oke, teman-teman, ini masalah metode aja. Tadi ingat tadi ada metode yang pertama margin.